Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, perkenalkan saya Nur Asisa, salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Entrekan. Berdirinya saya di sini untuk melaksanakan satu tugas, yakni diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang berbagi praktik baik budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Banyak sekali perubahan paradigma belajar yang ada sekarang. Teori kontrol menurut William Gester mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya yakni makna kata disiplin. Nah, kata disiplin ini seringkali kita dengar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada hal-hal kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisanya hak dan kewajiban dari seseorang yang pegangan kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri pada segala hal dan kebajikannya. Ya, next. Kemudian makna nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William tadi pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki satu tujuan. Jadi perubahan itu mempunyai satu tujuan. Kemudian Dian Gosten mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi interaksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat IPA berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan menahan IPA tawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Saya mau minta respon dari Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan tindakannya Pak Seno? Tidak. Oh iya, tidak. Kenapa kira-kira Bapak? Karena dia menghukum. Iya, karena dia hukum siswanya. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kenapa dia dikatakan hukuman? Karena membuat jerah anak didiknya. Oh iya. Nah, sekarang coba kita perhatikan jawaban berikut. Nah, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu kita tidak setuju ya.
Karena tindakan Pak Seno yang membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA dan tergagap dan malu, dan meminta IPA untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Itu bukan mencerminkan perilaku guru yang baik. Sangat tidak pantas dan merendahkan. Guru seharusnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung dan dengan penuh kasih sayang. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk hukuman yang tidak mendidik dan lebih mirip perilaku melecehkan yang dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri siswanya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, tindakan Pak Seno terhadap IPA benar tadi adalah hukuman. Nah, hukuman adalah tindakan yang dimaksud untuk menghukum atau menegur seseorang atas tindakan yang dianggap salah atau melanggar peraturan. Dalam kasus ini, Pak Seno menggunakan situasi tersebut untuk menghukum HIPA dan meminta dia untuk berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya sebagai akibat dari ketidakmampuannya menjawab pertanyaan. Namun, hukuman semacam ini tidak sesuai dengan konteks pendidikan yang seharusnya memberikan konsekuensi yang didasarkan pada peraturan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sering dengar Bapak Ibu? Iya. Nah, apa itu hukuman? Tadi kita sudah bahas itu apa itu hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dan atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Jadi ini tidak istirahat misalnya. Harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikutinya sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, Ibu? Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Iya. Hukuman tadi seperti yang saya jelaskan bahwa hukuman itu mendadak. Tiba-tiba, misalnya ada murid yang melanggar, langsung ada bilang, kamu berdiri di depan kelas, itu hukuman. Sementara konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan PR-mu, berarti kamu harus menyapu halaman kelas. Nah, murid sudah tahu, karena itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Jadi bedanya hukuman itu mendadak, sementara konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Bagaimana, Bu? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5
kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, lanjut kita ke posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan ini, mungkin Bapak Ibu bisa meraba-raba selama ini saya berada di posisi apa. Oke, lanjut Bu. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penghukum. Nah, dalam posisi ini individu yang memiliki kontrol berusaha memaksa atau mengancam seseorang untuk mengikuti perintah atau aturan. Pendekatan ini didasarkan pada hukuman, sanksi, atau ancaman negatif. Contohnya, seorang guru yang menggunakan hukuman fisik atau ancaman untuk mengendalikan perilaku siswa. Ada yang bisa kasih contoh saya ini kalau contohnya penghukum. Misalnya bagaimana kira-kira kalau terhukum siswa tak? Nah ini contohnya seorang guru menggunakan hukuman fisik. Misalnya ada siswa nakal dipukul penggaris. Ya biasanya begitu. Atau misalnya kamu berdiri di depan kelas sana. Nah itu merupakan satu contoh posisi penghukum. Ya selanjutnya. Pada posisi ini yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Dilembut-lembuti itu anak-anak. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya, sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Nah ini yang misalnya membuat rasa bersalah. Contohnya saya kasih, misalnya bilang, nak kenapa Ki melakukan pelanggaran seperti itu, nanti kalau selalu ribut misalnya, ini kelas 5 ribut sekali. Kalau ribut nanti ditegur sama kepala sekolah, tidak kasihan sama ibu. Berarti kita menimbulkan itu perasaannya siswa merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Nah lanjut, ketiga teman. Nah pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Nah, guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur, merapat pada murid, dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan dapat negatif. Positifnya dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Jadi itu murid kalau misalnya posisi kontrol kita sebagai teman, dia maunya cuma sama guru itu saja. Nanti guru yang lain dianggap beda nih. Baru murid akan kecewa kalau misalnya kita tidak memenuhi keinginannya. Bagaimana sih kalau teman tak diminta tolong baru tidak melakukan? Ya lanjut. Nah yang kelima adalah pemantau. Ketika kita mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah.
Yang terakhir sebagai posisi manajer, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak karakter murid. Nah, sebelum kita lanjut, tadi ada 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, mana kira-kira yang paling baik kita lakukan sebagai guru? Yang nomor 2 tadi, Bu. Nomor 2 ya? Yang 2 berarti yang membuat rasa bersalah. Iya. Nah, kalau yang paling tepat itu kita lakukan adalah sebagai manajer, karena kita di sini berkolaborasi dengan murid, mencari titik kesalahan mereka. Jadi yang paling sebenarnya yang paling tidak merugikan murid adalah saat berada sebagai posisi manajer. Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, ini bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di kelas tak ada keyakinan kelas tak? Ya, tak ada tata tertib kelas. Nah, dari tata tertib kelas itu muncullah keyakinan kelas. Next. Nah, di sini tadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Biasanya kan kalau peraturan kelas bilang jangan membuang sampah di dalam kelas. Nah, ini dihindari sekali kata jangan. Misalnya, jangan bisa diganti misalnya jagalah kebersihan. Kalau misalnya ada yang membuang sampah di dalam kelas, kita sepakat dulu sama siswa Pak. Anak-anak, kalau misalnya ada yang buang sampah di dalam kelas, kalian mau hukumannya seperti apa? Nah, kita anak-anak yang memilih hukumannya, bukan kita yang tentukan. Itu yang namanya keyakinan kelas. Jadi tugaskan nanti tinggal memantau. Misalnya ada siswa tak buang sampah, tidak minta marah-marah bilang, kenapa buang sampah di situ? Tidak. Kita hanya mengingatkan keyakinan kelas. Nah, sepakat tak kalau misalnya ada yang buang sampah di dalam kelas, berarti dia harus membersihkan ruangan kelas selama 2 hari misalnya. Nah, berarti kalau ada yang membuang sampah, tugas kita mengingatkan bagaimana keyakinan kelas kita untuk dilaksanakan. Jadi bukan bilang jangan buang sampah sembarangan, itu sudah tidak berlaku. Tetapi bagaimana keyakinan kelas kita tagih, ya. Nah, lanjut Bu. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tadi 3 kegiatan yang saya upayakan tadi saya terapkan pada kasus yang ada di kantor. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya di sini kita tanya dulu, kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut? Tidak langsung bilang, salah memang kok tidak. Kita harus tahu apa alasan anak tersebut sehingga melakukan kesalahan. Kita harus menstabilkan identitas, karena kapan anak-anak melakukan kesalahan berarti di antara 5 tadi kebutuhan dasar manusia ada yang tidak terpenuhi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa dia bisa
melakukan tindakan tersebut. Ditanya alasan yang jelas. Kemudian kembali ke yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa konsekuensi dan keyakinan yang sudah disepakati atas tindakan yang salah dia lakukan. Ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini pada saat kita menstabilkan identitas, kita tidak boleh menjudge anak-anak bahwa dia salah. Nah, kita harus kasih penguatan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak pernah salah. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini merupakan salah satu contoh kata-kata yang kita bisa ungkapkan pada saat menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tanya alasannya kenapa dia lakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kayak tadi Emil, dia itu butuh perhatian, butuh kasih sayang sama teman-temannya. Karena dia dikucilkan, cari ini alasan, pukul temannya. Itu caranya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Nah, setelah kita mendengarkan tadi semua penjelasan saya terkait hal ini, mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan apa yang Bapak Ibu dengar tadi terkait apa yang saya jelaskan. Mungkin bisa dikasih pendapat tak? Apa tadi kita refleksikan tadi? Tadi kan kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, 5 posisi kontrol guru, kemudian 5 kebutuhan dasar Kak, kemudian ada yang ke-6 segitiga restitusi. Apa kira-kira yang Bapak Ibu dapat dari penjelasan saya tadi? Nah, tadi itu penghukum. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu bisa tidak kita menghukum siswa? Tidak. Konsekuensi bisa? Bisa. Nah, jadi kita harus menggunakan yang terakhir, yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi ini setelah kita melakukan restitusi ini kita ada 3 kegiatan tadi kalau segitiga restitusi. Nah, ada tadi 3 tindakan yang kita harus lakukan pada saat segitiga restitusi. Apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua? Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga? Menanyakan keyakinan. Kemudian ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang pertama itu? Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Oke, 1 kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua? Kasih sayang dan rasa yang diterima. Ya, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga? Kesenangan. Yang keempat? Kebebasan dan penguasaan. Kemudian ada tadi juga 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa yang pertama? Penghukum. Yang kedua? Membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga? Pemantau, tempat pemantau. Dan yang kelima? Manajer. Nah, coba satu orang di antara Bapak Ibu tabe, di antara kelima posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu dari penjelasan saya tadi mana yang paling tepat? Manajer. Nah, kenapa kita pilih manajer? Karena
berkolaborasi dengan Iya, dia tepat sekali. Dia berkolaborasi dengan siswa. Nah, jadi dari kesimpulan tadi yang sudah kita jelaskan bahwasanya kita tidak boleh lagi menghukum siswa atau menjudge siswa, tetapi kita harus melakukan restitusi segitiga untuk mengetahui permasalahan tersebut. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan ice breaking dulu. Nah, saya minta konsentrasinya Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, jadi ini penjelasannya adalah bumi itu bulan. Bumi itu bulan. Jadi kalau saya bilang 10 itu berapa? 1. Kalau saya bilang 69? 2. Kalau saya bilang 100? 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu hebat atas kontribusinya dalam tugas saya dalam desimilasi aksi nyata modul 1.4 ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tuliskan kalian mau kelas yang seperti apa? Oke, kalian tulis mau kelas yang seperti apa? Oke. Nanti ya yang sudah selesai kalian boleh tempel. Kalian boleh tempel ke sini. Ya, beraturan tempelnya. Oke, yang sudah boleh turun. Oke, nah sekarang kita baca. Kalian mau kelas yang seperti apa? Dengar ya. Saya mau kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Saya ingin kelas yang bersih dan tertib dan tidak ribut di jam pelajaran, yang banyak karya-karya pajangan. Wow. Saya ingin kelas yang bersih, kelas yang cantik, dan kelas yang rapi indah. Saya ingin kelas yang bersih. Saya ingin impikan kelas yang bersih, kelas yang rapi dan tertib. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman, bersih, rapi dan cinclong. Cinclong apa? Kinclong. Jadi bukan cinclong ya, kelas yang kinclong. Jangan deh, cinclongnya jatuh deh. Nah, kelas yang kuimpikan bersih, tertib dan tidak ada keributan. Baik, gembira bersama. Aku yang bersihkan. Oh, ini bagus ini. Kita baca. Kelas yang kuimpikan harus bersih. Aku yang harus membersihkan. Ini bagus. Dia mau kelas yang bersih, tetapi dia juga yang harus membersihkan. Masya Allah, luar biasa. Saya ingin kelas yang bersih, rapi. Indah. Saya ingin membersihkan kelas. Saya ingin kelas yang cantik, bersih. Nah, karena kalian semua mau kelas yang bersih dan rapi, Ibu akan bagikan kembali kertas. Kalian tulis kalian ingin siswanya seperti apa. Nah, Ibu bagikan. Oke, tulis. Oke. Siapa lagi yang belum dapat kertas? Oke. Nah, sekarang kalian tulis mau kelas yang seperti apa? Mau siswa kelasnya seperti apa? Tulis kalian mau yang teman tak, kelas tak, guru tak, seperti apa? Ini yang nanti akan menjadi kesepakatan kita sampai beberapa bulan ke depan. Yang sudah boleh langsung ditempel di atas. Tempel yang rapi. Yang sudah langsung turun.
Liburan. Kelas itu harus ceria, semangat, bahagia, tertawa. Nah, gimana caranya? Biar tidak, misalnya kalau ibu bertanya, misalnya ada yang tahu 1 tambah 1 berapa? 2. Kira-kira tepat tidak kalau misalnya kalian langsung teriak 2? Tepat? Betul? Sebaiknya bagaimana? Asisa? Iya, mengangkat tangan saat hendak bertanya. Mengangkat tangan saat bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Angkat tangan dulu. Nah, sopan tidak kalau misalnya pada saat kita belajar kalian teriak-teriak seperti tadi? Nah, bagaimana caranya agar tidak teriak-teriak? Itu adalah saling menghargai pendapat orang lain. Saling menghargai pendapat teman. Nah, untuk kelas yang bahagia, tadi ada ibu ada ice breaking. Nah, sebelum kita lanjut ke 6, ada caranya agar kelas itu bahagia. Berdiri dulu semua. Ya, kita akan ice breaking dulu. Biar kalian nanti bisa jawab poin ke 6. Kita mau lagunya No Bullying. Tahu? Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi agar kelas bahagia, kita harus saling menyayangi. No bullying. Saling menyayangi. Menyayangi dengan teman. Iya. Kalau kalian sudah sayang sama teman kalian, kalian pasti tidak akan membuli mereka. Oke? Apa lagi ya? Masih ada kira-kira yang mau ditambahkan? Apa? Kenapa roster pelajarannya mau dirubah? Roster pelajarannya kan? Apa? Oh, pajangan kelas. Nah, berarti kalian harus membuat membuat pajangan kelas. Nah, oke. Sudah cukup 7? Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita mulai hari ini dan berlaku sampai beberapa bulan ke depan dan akan ditinjau kembali jika mengalami perubahan. Nah, sekarang ibu mau kalian bagaimana ya, menceritakan bagaimana keadaan kelas yang kalian impikan. Siapa mau 1 orang? Bila saya itu mau ke kelas yang seperti ini, Bu. Begini, siapa yang berani?
Reski sama Eka salah. Reski, kita kasih hadiah apa Reski? Reski bisa menyanyi? Bisa, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Reski. Terserah yang itu kalau Bapak. Apa yang tak hafal? Lihat lagi ya. Kasih kesempatan dulu untuk temannya. Harus berani ya. Aduh, tadi siapa yang mau temani Reski di atas? Siapa? Ya, sini Reski. Ini kembar dua Reski. Oke, kasih dulu tepuk tangan yang meriah. Oke. 1, 2, 3. Luar biasa. Masih mau lanjut? Tidak. Masih mau lanjut? 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 Oke, sekali lagi. Dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Yang Ibu sebutkan itu yang kalian pegang. Mengerti? Kepala, hidung, telinga. Kepala, hidung, telinga. Kepala, nah kalian sepakat menyanyikan lagunya apa? Jangan ada lagi yang sampai kami dulu aja di Oke, udah siap? Sepakat dulu bertiga, baru dulu apa?